Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lika Wardah Ujung, NPM 2006-2001-68. Di sini saya akan menjelaskan tata urutan persidangan perkara perdata. Baik, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu upaya damai. Namun sebelum poin tersebut berlangsung, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian para pihak baik penggugat maupun tergugat diperintahkan untuk memasuki ruang sidang. Selanjutnya, para pihak diperiksa identitasnya, surat kuasanya, demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat. Ini memastikan bahwa organisasi advokat yang dipilih adalah resmi dan terdaftar. Kemudian, apabila kedua belah pihak, baik penggugat dan tergugat, lengkap secara administrasi dan hadir di persidangan, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai. Inilah yang saya katakan tadi di awal, yaitu poin pertama, upaya damai. Di sini majelis hakim akan berusaha menasehati para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk berdamai melalui proses secara mediasi. Namun ketika kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat tidak memiliki titik temu, maka persidangan dilanjutkan kepada poin yang kedua, yaitu pembacaan gugatan dan permohonan. Bila upaya damai tidak berhasil, maka majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan permohonan penggugat atau pemohon. Ada beberapa poin permohonan yang dituliskan oleh penggugat, maka majelis hakim berhak membacakannya di persidangan. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah jawaban tergugat atau termohon. Jadi tergugat di sini dapat menjawab atau menyanggah hal-hal yang disampaikan oleh majelis hakim tadi sesuai dengan yang dilampirkan oleh penggugat. Ada beberapa poin yang disampaikan ketika ada di persidangan nantinya. Kemudian, kesempatan tergugat termohon untuk menjawab gugatan permohonan penggugat pemohon, baik secara lisan maupun tulisan. Maka majelis di sini maksudnya majelis hakim akan menanyakan beberapa hal kepada tergugat ataupun termohon. Kemudian tergugat wajib menjawab secara rinci dan juga secara fakta. Yang keempat yaitu replik. Replik maksudnya adalah kesempatan penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat termohon, baik secara lisan maupun tulisan. Pada poin ketiga tadi yang saya katakan bahwa tergugat berhak memberikan penjelasan dan jawaban kepada majelis hakim. Dan di poin keempat replik, penggugat dapat menyanggah hal-hal yang dikatakan oleh tergugat di poin ketiga tadi. Untuk poin duplik di sini, tergugat berkesempatan untuk menyanggah kembali, menyanggah hal-hal yang dikatakan oleh penggugat di poin replik, baik secara baik secara tulisan maupun secara lisan. Kemudian setelah adu bukti ataupun adu ucapan atau tulisan, maka persidangan dilanjutkan kepada poin yang adalah pembuktian. Namun sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela atau putusan provisionil, putusan tentang dikabulkan eksepsi absolut atau ada gugatan intervensi. Poin ke-8 yaitu musyawarah majelis. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa, dan ini sifatnya rahasia. Yang masuk ke dalam ruangan tersebut hanya majelis hakim dan jajarannya. Dan poin yang terakhir adalah pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Di sini ada beberapa isi putusan yang akan disampaikan oleh majelis hakim. Yang pertama, gugatan yang dikabulkan, yaitu poin-poin apa saja yang dikabulkan dari permasalahan antara penggugat dan tergugat. Kemudian adalah gugatan yang ditolak, hal-hal apa saja yang tidak dikabulkan. Dan yang ketiga adalah gugatan tidak dapat diterima. Atas putusan ini, para pihak diberitahu hak-haknya, apakah akan menerima, pikir-pikir, atau akan banding. Apabila pikir-pikir, maka diberi waktu 14 hari. Pihak yang tidak hadir, maka diberitahu terlebih dahulu dan
dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk membentuk sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap, maka dianggap menerima putusan. Mungkin inilah tata cara persidangan hukum acara perdata. Bila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.